Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai hal dan fenomena yang paling aneh dan ganjil yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sejak bumi diciptakan sampai saat ini, banyak sekali keindahan dan keajaiban yang tersimpan di dalam bumi ini. Berjuta-juta pulau dengan keragaman ekosistemnya. Setiap pulau memiliki keindahan dan rahasia di dalamnya. Salah satu pulau yang banyak dibicarakan karena rahasianya adalah Pulau Socotra. Pulau Socotra menjadi sorotan dunia karena terkenal dengan tempatnya yang penuh dengan misteri. Socotra atau dalam bahasa Arab, Sukutra, adalah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Pulau Socotra merupakan pulau terpencil di dunia. Ada 3 pulau kecil lainnya yaitu Pulau Samhah, Abd al-Quri, dan Darsa. Sedangkan Pulau Socotra sendiri merupakan pulau utama. Pulau ini memiliki luas 3.796 km persegi dengan penduduk sekitar 40.000 jiwa. Dunia menyebut pulau ini dengan berbagai julukan, dari pulau alien hingga pulau neraka. Pulau Socotra memiliki banyak tumbuhan yang unik dan langka, maka tidak heran kalau pulau ini begitu terkenal akan keeksotisannya. Karakteristik iklim dan geologi pulau ini yang unik menjadikan flora-flora yang tumbuh di pulau ini unik dan langka. Flora dengan bentuk aneh seperti pohon darah naga atau Dracaena cinnamomea menjadi ikon khas pulau ini. Konon, getah pohon ini digunakan penduduknya sebagai obat dari segala penyakit. Flora unik lainnya adalah tanaman raksasa Dorstenia, Dendrosicyos, dan pohon delima Socotra atau Punica protopunica, dan lain sebagainya. Keanehan pulau ini adalah anggapan bahwa sering dikaitkan dengan penjara Dajjal. Hal ini dikarenakan jika berkunjung ke Socotra akan terkesan seperti ke dunia lain, dan berbagai teori mengatakan definisi tempat ini lebih mirip dengan tempat Dajjal dikurung. Dari beberapa kemungkinan, salah satunya didasarkan pada sebuah kisah dari Islam yang dialami sahabat Rasulullah SAW yang dikisahkan kepada kaum muslimin mengenai rombongan orang Arab yang berlayar dan berada di lautan selama 1 bulan karena terbawa ombak besar ke tengah-tengah samudra luas dan akhirnya mereka terdampar di pulau misterius tempat dahulunya diceritakan ada sosok yang diyakini sebagai Dajjal atau Al-Masih Dajjal terkurung. Telah dikisahkan bahwa ketika tiba waktunya dia diberi izin untuk keluar, lalu Dajjal pun akan menjelajahi dunia. Dalam waktunya 40 malam, dia sudah bisa menjelajahi semua, kecuali Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki, karena negeri Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Hadis tentang pertemuan Tamim ad-Dari dengan Dajjal merupakan hadis yang sahih. Dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Melihat letak Pulau Socotra, berbagai flora dan fauna dan keunikan alamnya, tempatnya yang terpencil dan tepat di Laut Yaman, maka banyak masyarakat yang menghubungkan dan membentuk sebuah teori yang menyatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau tersebut. Namun tempat persisnya masih banyak perdebatan dan tentu saja tidak pernah diketahui secara pasti di mana kisah kejadian dahulu terjadi. Hingga saat ini, sebagian ilmuwan berpendapat flora dan fauna di pulau ini merupakan spesies yang hidup di masa lampau dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena letak pulau yang terasing dari dunia luar dan karakteristik iklimnya yang unik, flora dan fauna ini masih bertahan hidup hingga saat ini. Pulau ini terus dipertahankan keasliannya oleh UNESCO dengan segala keanehan di dalamnya. Setiap benua akan terus bergeser seiring dengan berjalannya waktu, sehingga daratan dan benua yang ada sekarang akan terus-menerus berubah. Sekitar 6-7 juta tahun yang lalu, daratan Pulau Socotra diteorikan bergeser dan memisahkan diri dari benua Afrika. Dan dalam kurun waktu 7 juta tahun tersebut, flora dan fauna di sana terisolasi dan berevolusi tanpa pengaruh varietas dari dunia luar. Jadi, pulau tersebut memang sudah terisolasi jauh sebelum masa kedatangan Dajjal, jika memang ada di tempat tersebut.
Tetapi kita melihat kisah yang lain mengenai lokasi Dajjal yang dipercayai keberadaannya. Jika melihat mengenai tulisan dari Muhammad Isa Daud, merupakan seorang penulis dari buku Dajjal muncul di segitiga Bermuda, menjelaskan musnahnya benda-benda yang lewat di sekitar segitiga Bermuda disebabkan oleh si makhluk bermata satu alias Dajjal. Menurutnya, di daerah segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle yang terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara, ada yang mengatakan Florida berasal dari kata Flori dan Ida, yang berarti dukun yang ditunggu atau Tuhan masa depan. Dan hal ini tentu saja sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan mengenai Dajjal ketika kemunculannya. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Segitiga Bermuda terletak di Samudra Atlantik. Menurut Isa Daud, di situ terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yakni setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Di sekitar wilayah segitiga Bermuda ini, sebagaimana diterangkan Isa Daud, dari lokasi inilah Dajjal akan muncul dan menggenapi nubuat akhir zaman, serta menampakkan bukti nyata kepada seluruh umat manusia. Muhammad Isa Daud menegaskan yang membuat kesimpulan di atas bukan atas pendapatnya sendiri, melainkan berdasarkan sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang muslim, baik yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika, Inggris, Jerman, dan lainnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan mengenai kedatangan Dajjal dan tempat pastinya mengenai lokasi Dajjal tersebut telah hidup selama ribuan tahun. Dan misteri yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya dilakukan ekspedisi oleh umat manusia terhadap kisah lama ini. Namun dipastikan bahwa tanda-tanda kecilnya telah terjadi, dan sedikit demi sedikit akan terlihat, dan peristiwa yang besar akan selalu menunggu untuk muncul kembali di peradaban manusia yang canggih sekarang ini. Pulau Socotra dan segitiga Bermuda merupakan pembahasan ringan dan singkat mengenai berbagai teori kemunculan Dajjal di atas bumi ini. Hal ini menyiratkan bahwa masih banyak daratan dan kawasan yang masih menjadi misteri bagi umat manusia. Socotra dan misteri segitiga Bermuda justru terpaut sangat jauh, tapi hal ini merupakan berbagai gambaran untuk kita telaah lebih jauh lagi. Setelah Rasulullah berdakwah, semua mukmin berbondong-bondong mencari pulau tersebut dan ingin menghancurkan Dajjal. Namun mereka tidak lagi dapat menemukan pulau tersebut, entah karena pulau ini telah dihilangkan oleh Allah atau hal lainnya. Karena sesungguhnya kejadian tersebut merupakan sebagai peringatan bagi umat manusia. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Kami rasa cukup dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk selalu berada dalam forum ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. My sea, ooh, the master of my sea, ooh. I was broken from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few that looked at me, picture me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing